Selamat siang sana pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hariko kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menurunkan alat barek untuk membantu proses evakuasi jalur Nanta Putih. Polres Pasaman Barat menerjunkan personil hingga ratusan polsek guna mengatur lalu lintas. Buletin Barito Minangko dibacakan Dek Survio Dila. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menurunkan alat barek untuk membantu proses pemerhasiaan dan evakuasi jalur Nanta Putih akibat bencana di Kabupaten Agam. Berikut dilaporkan Dek Yudi Prama Agustino. Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nur Matias, memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum menurunkan alat barek untuk membantu proses pembersihan dan evakuasi jalur Nanta Putih di Kabupaten Agam. Halko mainge cuaca ekstrim membuat sejumlah jalur di Kabupaten Agam longsor dan menyebabkan akses jalan Nanta Putih. Wali Kota menyampaikan kondisi saat di cuaca ekstrim, banyak akses jalan di Kabupaten Agam Nanta Putih, sabut saja jalur Malala, Panta, Palupua, dan juga sejumlah jalur Pasaman Bukit Tinggi. Ramlan Nur Matias menyatakan ala batamu jo Bupati Agam dan sejak Rabu 26 November 2025, Pemko Bukit Tinggi mulai mendrop alat-alat barek tasabui. Alat barekku adonan di drop ke Malala, ado junan ke Panta, satu alat lain juga akan diturunkan untuk proses evakuasi, namun alatku masih dalam proses perbaikan de ado komponennya nan rusak. Setelah diperbaiki, ulas Ramlan Nur Matias akan segera dikirim ke Kabupaten Agam sehingga jalur-jalur Nanta Putih dek longsor dan bencana lainnya dapat segera diberhasilkan. Ini sekarang kan kondisi karena cuaca ekstrim banyak terjadi. Kabupaten Agam tuh jalan putus semua. Malala, ya kan, Panta, Palupua. Ada lagi yang jalur Pasaman, nah kan. Saya udah ketemu ke Bupati. Kita mulai mendrop alat-alat kita. Ada yang kita drop ke Malala, ada yang kita drop ke Panta. Dan nanti ada satu alat lagi, kita masih menunggu satu komponen yang rusak. Nanti kalau ini udah selesai, nanti akan kita kirim bantuan kepada Agam untuk kiranya jalur-jalur yang sekarang terjadi longsor, terjadi putus jalan. Itulah kira-kira keluarkan alat kita. Ramlan Nur Matias Baharo, alat barek nan diturunkan Pemko Bukit Tinggi dapat membantu pemerintah Kabupaten Agam dalam membersihkan material bencana dan evakuasi jalur Nanta Putih. Diberitakan RRI sebelumnya, sejumlah jalur di Kabupaten Agam terputus akibat bencana longsor, jalur Palupuah masih tahambe dan Malala cukup rawan, dek cuaca ekstrim nan diprediksi terjadi hingga akhir Desember 2025. Yudi Prama Agustino melaporkan. BPBD Kabupaten Agam menyatakan sebanyak 135 keluarga warga negari atau desa Malala Timur, Kecamatan Malala mengungsi dampak banjir bandang dan melanda. Kapalo Bidang Kedaruratan Geologistik BPBD Agam Abdul Ghafur juga mendirikan tenda pengungsian di Jalan Raya Penghubung Bukit Tinggi Padang sekitar 1 km dari Simpang Kanto Camat. Abdul Ghafur menambahkan dipakirokan ada puluhan rumah terdampak banjir bandang tersabui. Selain itu ada 2 warga yang hilang berdasarkan laporan pemerintah negara setempat dan tim Basarnas juga sudah merapat untuk pencarian korban. Abdul Ghafur juga menghimbau pengendara warga untuk meningkatkan kewaspadaan ketika melewati daerah longsor serta mengungsi apabila tanda-tanda banjir di tanah longsor serta menghindari berada di sepanjang sungai. Berikutnya di sana Polres Pasaman Barat menerjunkan personil hingga satuan polsek guna mengatur lalu lintas serta mengevakuasi korban banjir di sejumlah wilayah nan terdampak. Berikut Alwan Ahmad Fauza menurunkan laporannya. Polres Pasaman Barat Tarwi menerjunkan personilnya untuk membantu tanggap bencana di sejumlah wilayah yang terdampak banjir maupun tanah longsor akibat cuaca ekstrim sejak Senin kapatang. Kasal Lantas Polres Pasaman Barat AKP Nanin Aprilia Fitriani kepada wartawan mengatakan sejumlah wilayah yang terdampak banjir sejak Senin sore kapatang, yakni Nagari Ayah Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Ayah Haji, Kecamatan Sungai Awa, Ayah Nepal Nagari Batahan, Kecamatan Rana Batahan, Saraton Nagari Ayah Bangi, Kecamatan Sungai Baremas. Dikatokannya, bencana banjir di Pasaman Barat turut meluas ke wilayah Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Nagari Kotosawa, Kecamatan Lembah Melintang, Sarato Kecamatan Sasarana, Pasisie. Diterangkan Kasat Lantas Polres Pasaman Barat memastikan seluruh personel dari Polres Pasaman Barat ala disiagakan di lokasi rawan maupun terdampak bencana alam. Bahkan dari personel Polsek jajaran juga diinstruksikan untuk membantu mengevakuasi warga ke Tampe nan lebih aman, khususnya terdampak banjir di wilayah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Nanin Aprilia Fitriani, STRK SIK MHMSC, melaporkan dari Batang Saman.
Kami dari Satlantas Polres Pasaman Barat beserta anggota Polsek Pasaman dan tim gabungan dari Polres Pasaman Barat melaporkan kondisi terkini di Batang Saman, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, bahwa banjir semakin naik karena kondisi curah hujan dari tadi pagi meningkat. Namun tadi pagi jalan dapat dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Namun semakin siang ketika air makin naik, roda 2 tidak dapat melintasi dan roda 4 dapat. Tapi sekarang baik roda 2 maupun roda 4 belum dapat melintasi jalan karena kondisi air sedang naik. Demikian kami laporkan untuk warga Pasaman Barat atau masyarakat yang mau melintasi daerah Batang Saman, baik dari Pasaman menuju Ujung Gading maupun dari Ujung Gading menuju Pasaman, agar berhati-hati dan memperhatikan keselamatan. Karena itu, Kasat Lantas Polres Pasaman Barat AKP Nanin Aprilia Fitriani bersama jajarannya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya non bermukim di daerah perbukitan maupun berdekatan dengan Sungai Gadang, agar meningkatkan kewaspadaan jika berkemungkinan terjadinya banjir susulan maupun tanah longsor. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam menurunkan tim gabungan untuk mencari korban dan dilaporkan hanyut di Sungai Batang Antokan, Tampeknyo, Sikabu, Nagari Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basuang. Kapalo Bidang Kedaruratan Geologistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Agam, Abdul Ghafur menyatakan tim gabungan yang diturunkan berasal dari BPBD Agam, Basarnas Padang, PMI Agam, TNI Polri, dan lainnya untuk mencari korban. Abdul Ghafur menambahkan pencarian korban menggunakan 1 unit perahu karet milik Basarnas Padang. Namun dengan kondisi arus sungai cukup deras, membuat proses pencarian tidak dapat dilakukan dengan perahu karet. Untuk itu diperlukan perahu rafting yang lebih stabil untuk melakukan penyisiran. Dengan kejadian itu dihimbau kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan ketika berada di daerah rawan longsor, hendak mendekati sungai, serta segera mengungsi apabila air naik dan lainnya. Berikutnya di sana, Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang kembali menyalurkan bantuan perlengkapan memasak kepada 8 balik kakak penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH. Berikut laporan Novri. Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang kembali menyalurkan bantuan perlengkapan memasak kepada 8 balik kakak keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan. Bantuan itu terdiri dari 9 KPM Padang Panjang Barat, 109 KPM Padang Panjang Timur. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang Winarno, Kamis Kepatang, di Aula Dinas Sosial PPKB Kota Padang Panjang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Basnas Kota Padang Panjang Samsuarni, Kepala Bidang Pelayanan Penanganan dan Rehabilitasi Sosial atau PPRS Safriman Taib, para lurah, serta tamu undang lainnya. Kepala Bidang PPRS Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang, Safriman Taib kepada RRI mengatakan, bantuan itu merupakan wujud nyata kepedulian Pemko Padang Panjang kepada masyarakat yang membutuhkan. Berkat kerjasama Jo Badan Amil Zakat Basnas Kota Padang Panjang, serta organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya. Dikatakan bantuan ko diberikan kepada KPM dan Allah bersedia melakukan graduasi secara mandiri, berupa 1 set kompor, panci, dan perlengkapan memasak lainnya. Jo total nilai bantuan mencapai 8 juta rupiah. Safriman Taib juga menegaskan Pemko Padang Panjang berkomitmen untuk taruh mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama Jo OPD serta Basnas Kota Padang Panjang. Menurut Safriman Taib, kerjasama antara OPD serta Basnas Kota Padang Panjang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada bantuan. Jo adanya program-program ko, masyarakat Kota Padang Panjang dapat meningkatkan kualitas hidup serta mencapai kemandirian ekonomi. Kita menyalurkan bantuan usaha kepada KPM PKH Garasi Mandiri ya di Kota Padang Panjang. Tahun sekarang kita mentargetkan sebanyak 18 KPM yang kita bantu menunjang usahanya. Usaha sekarang ini usaha makanan tangga seperti jualan sarapan pagi. Itu kita bantu peralatannya berupa alat masak ya lengkap dengan ada kompor, ada periuknya. Pokoknya lengkap untuk menunjang usaha yang selama ini mungkin kekurangannya. Dengan adanya mungkin terpacu ya sakit KPM itu untuk bisa usaha.
Safri Mantai berharap bantuan ko dapat memotivasi KPM untuk berwirausaha, mendorong kemandirian ekonomi, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengadukan gerakan pangan murah dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh sejumlah pangan dengan di bawah harga pasaran. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Pasaman Barat, Nyonya Sifrowati Yulianto menyatakan gerakan pangan murah merupakan salah satu upaya nyata dan bentuk kepedulian Pemkab Pasaman Barat dalam membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi harga pangan dan tarwih berfluktuasi. Nyonya Sifrowati Yulianto menambahkan, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar dan sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah dinamika harga pangan dan indak menantu, gerakan pangan murah menjadi solusi nyata untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Berikutnya di sana Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berkomitmen menjalankan program pemberdayaan ekonomi kreatif Jo Pelaku Ekraf di daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran. Berikut laporannya Dek Joni Marbeta. Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendorong pelaku usaha ekonomi kreatif di Sumatera Barat, khususnya di Kota Bukit Tinggi, untuk mendaftarkan hak paten kepemilikannya kepada Haki. Halko disampaikan tenaga ahli Menteri Bidang Perencanaan Keuangan dan Program Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Rewut Puji Rahayu, dalam acara sosialisasi rancangan peraturan Presiden Republik Indonesia tentang rencana induk ekonomi kreatif tahun 2026 hingga 2045 diadakan di Bukit Tinggi. Rewut Puji Rahayu menyatakan bahwa ada ampek tantangan struktural dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, di antaranya daya saing SDM ekonomi kreatif dan masih rendah, dan juga rantai pasok ekonomi kreatif dan alun optimal kiniko. Dikatakan pelaku kreatif harus bisa memahami brand produk yang dipasarkan. Lebih lanjut, dijalankannya Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berkomitmen menjalankan program pemberdayaan ekonomi kreatif melalui kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas Jo Pelaku Ekraf di daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran. Bagaimana mereka dapat mendapatkan proses haki, hak kekayaan intelektual. Karena kan teman-teman ini adalah awam sekali tentang bagaimana saya bisa memahami tentang hak cipta dan lain sebagainya. Jadi memang kami berusaha untuk memfasilitasi mereka, mendampingi mereka agar mereka bisa mendapatkan pengakuannya terhadap produk yang mereka miliki. Dan situlah peran pemerintah hadir di daerah ya pasti. Ya, insya Allah apa-apa kebutuhan dari teman-teman di daerah terakomodir di dalam kebijakan yang kita sedang susun. Pegiat kreatif kita agar mereka memahami tentang kebutuhan dari para pelaku ekraf terkait dengan bagaimana cara memasarkan produk, kemudian bagaimana mereka mendaftarkan produknya, kemudian bagaimana mereka bisa kolaborasi terhadap baik pada pemerintah dan juga kepada sesama pelaku ekonomi kreatif. Mereka memahami brandnya juga. Nomor satu memang terkait dengan anggaran efisiensi. Jadi kita bagaimana dengan efisiensi ini kita tetap program berjalan. Kita melakukan kolaborasi, koordinasi, sinergitas dengan para pelaku ekraf di daerah agar ekosistem pengembangan ekraf ini tetap jalan dan bisa memfasilitasi teman-teman pegiat ekraf. Perlu didorong lagi, Bu. Iya betul. Teman-teman ini salah satunya adalah bagaimana mereka bisa survive terkait capaian untuk memasarkan produknya dari sisi kualitasnya dan juga dari sisi kuantitasnya. Sebagai pilar penting pembangunan daerah Minang Kiniko adalah dibuatkan Creative Hub dan juga ada 5 balai prioritas pembangunan ekonomi kreatif nan dicanangkan di Presiden Prabowo Subianto. Joni Marbeta mengaban untuk berita Raminang pada siang hari ko. Pemko Payakumbuh mulai menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan pangan beras pemerintah, jo minyak goreng untuk alokasi Oktober sampai November 2025. Wali Kota Payakumbuh dan diwakili asisten 2 Yas Rizal menyatakan bahwa bantuanku merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah potensi tekanan inflasi. Yas Rizal menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tidak hanya ditujukan untuk meringankan kebutuhan pangan rumah tangga, tapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan pangan, menjaga pasokan, serta mengawal stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun. Yas Rizal berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga daya beli pada periode akhir tahun.
Berita terakhir di sana, kegiatan asistensi kampung bebas narkoba di Nagari Limbanang di Kabupaten 50 Kota menjadi momentum penguatan kolaborasi pemerintah, aparat jo masyarakat dalam menekan ancaman peredaran narkotika. Irsyad menurunkan laporannya. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresha menghadiri kegiatan asistensi kampung bebas narkoba di Aula Kantor Wali Negari Limbanang, Kecamatan Seliki sebagai bagian dari penguatan sinergi pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat nagari. Kegiatan itu diikuti di Res Narkoba Polda Sumatera Barat Kombes Pol Wedi Mahadi bersama unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat serta warga Limbanang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa asistensiku diarahkan untuk memperkuat aksi bersama dalam memerangi peredaran narkoba juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Pejabat daerah itu juga menyebutkan bahwa narkoba merupakan ancaman serius yang berpotensi merusak karakter generasi muda juga melemahkan daya saing bangsa. Wakil Bupati menambahkan bahwa peningkatan jumlah penyalahguna di berbagai wilayah menuntut komitmen seluruh pihak untuk melakukan pencegahan juga deteksi dini secara lebih sigap. Menurutnya, keberhasilan program kampung bebas narkoba sangat bergantung pada sinergi pemerintah, aparat, tokoh masyarakat juga seluruh warga negari. Ini di 50 kota ini isinya itu adalah 50 kota termakassar maju sejahtera dan berkelanjutan. Kalau tinggi angka narkobanya, tidak mungkinlah ini berpatapan. Dan mungkin kalau seandainya narkobanya tinggi, apalagi sudah menyasar kaum produktif kita, tak mungkinlah nanti akan maju. Dan mungkin nanti akan sejahtera dan apalagi berkelanjutan. Jadi dalam pencapaian misi ini, sikap pencegahan dan penindakan terkait peredaran narkoba dan penyalahgunaan ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita bersama. Pemerintah daerah melalui kegiatanku berharap Nagari Limbanang mampu memperkuat upaya menciptakan lingkungan dan aman sehat jo bebas narkoba. Rangkaian acara jo ditutup peninjauan posko kampung bebas narkoba di Pasar Limbanang, tampil rombongan pemerintah daerah melihat langsung kesiapan posko beserta dukungan masyarakat. Irsyad melaporkan. Sekian berita daerah Bahasa Minang untuk siang hari ko Jumat 28 November 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Surfiadila, selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.